Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-9. Dan bila ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Di suatu pagi yang cerah terlihat burung kutilang dan beberapa burung lainnya saling berloncatan di ranting-ranting pohon. Di saat itu matahari pun tersenyum dengan manisnya sehingga dapat menambah kebahagiaan kehidupan ini seandainya alam ini tak terusik dengan kekerasan di sekitar yang disebabkan oleh beberapa segelintir insan dengan dipenuhi hawa nafsu yang ingin berkuasa. Di sisi lain, di tanah yang agak lapang telah terjadi pertempuran tenaga yang tidak kasat mata antara orang yang bersenjata cambuk dengan orang yang membawa sitar. Suara senar sitar dari bahan baja yang dilambari dengan tenaga dalam telah berbenturan dengan tenaga yang sangat kuat dari hentakan ujung cambuk. Keduanya sama-sama terkejut dengan benturan tersebut. Orang yang agak gemuk dan berbadan bidang bergetar surut selangkah, sedangkan orang yang agak tua itu tergetar dan senar baja sitarnya sampai terputus satu. Sejenak kemudian suasana pun menjadi hening. Namun tidak lama kemudian terlihat berkelebat seseorang dari balik batu besar meninggalkan area tersebut. Namun masih terdengar ia berkata dengan suara pelan namun tajam, "Engkau memang luar biasa anak muda, dan tidak salah dugaanku bahwa kau adalah salah seorang murid dari orang yang aku kenal itu." "Sebenarnya kau siapa, Kisanak?" bertanya orang yang bersenjata cambuk itu. "Aku mohon maaf telah mengganggu perjalananmu. Serta jika ingin tahu siapa aku, orang menyebutku di dunia kanuragan kelarap kuning dari pesisir ulor." Kemudian suasana pun kembali menjadi sepi, dan orang yang bersenjata cambuk itu pun telah meninggalkan area tersebut. Tidak lama kemudian, orang yang bersenjata cambuk itu pun telah meninggalkan tempat itu. Sementara itu, setelah Ki Lurah Kenikir dan Ki Lurah Semi bertempur dengan lawan-lawannya dan disertai kaburnya lawan-lawan mereka ke bawah bukit, kedua telik sandi itu pun berencana menemui Ki Gelagah Putih di Padukan Induk Perdikan Menoreh untuk memberitahukan bahwa di sebelah selatan sisi Perdikan Menoreh terdapat gerakan yang mencurigakan. Lalu keduanya pun telah membenahi pakaiannya yang gak kusut yang disebabkan oleh perkelahian di atas gumuk kemarin malam. Dan tak beberapa lama, mereka pun segera menuruni bukit menuju ke kediaman Ki Ronggo Agung Dayu untuk menemui Gelagah Putih dengan memakai pakaian seperti rakyat jelata. Sebelum sampai ke tempat yang mereka tuju, mereka telah melewati pasar yang sudah ramai di dekat alun-alun Menoreh. Ki Lurah Kenikir dan Ki Lurah Semi menyempatkan diri mampir di pasar tersebut, ingin merasakan segarnya dawet ireng Gula Jawa. Ternyata tidak hanya dawet ireng saja yang tersedia, namun juga ada makanan lainnya yang disebut klepon. Sambil menikmati segarnya dawet ireng serta makan klepon, Ki Lurah Semi bertanya kepada penjual dawet tersebut, "Di manakah rumah
kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu. Maaf Kisanak, kalau boleh aku bertanya, kira-kira ke arah mana aku harus ke tempat kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu? Sebab dikala pertemuannya dengan Gelagah Putih di salah satu bukit, kedua telik sandi tersebut pernah diberitahu bahwa ia menempati kediaman kakak sesepuhnya Ki Ronggo Agung Sedayu. Dan dengan ramahnya, penjual dawet ireng itu pun memberitahu arah mana yang harus mereka lewati dan dituju nanti. Bahkan dijelaskan pula setelah sampai ke pertigaan, keduanya harus berbelok ke kanan. Setelah ada rumah yang berhalaman agak luas dan terdapat tanaman pohon manggis dan jambu geluduknya, disitulah kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu. Demikianlah ancar-ancar tempat yang dimaksud. Setelah mengucapkan terima kasih serta membayar dawet yang dimenya dengan uang benggol, maka kedua telik sandi itu langsung menuju ke rumah yang ditempati Gelagah Putih. Sampainya di depan rumah yang mereka tuju, kedua sekali lagi menanyakan apa betul ini kediaman Ki Gelagah Putih kepada seorang pemuda yang badannya tinggi, matanya tajam. Dan ternyata anak pemuda tersebut adalah Gatra Bumi atau yang pernah mereka temui di Padukuhan Ujung di dekat hutan itu. Ternyata Kisanak berdua. Mari silakan masuk, jawab Gatra Bumi. Ternyata di dalam rumah Ki Ronggo Agung Sedayu, Ki Jayarogo, Ki Waskita, Gelagah Putih berserta Putut Yudoklana sedang menikmati wedang seri dengan Glojowo ditemani Wajik dan Geblek Pati di ruang tengah. Kemudian Gatra Bumi pun menyampaikan kepada Gelagah Putih bahwa di depan ada 2 orang tamu yang ingin bertemu. Lalu Gelagah Putih menemui kedua tamu tersebut. Kedua telik sandi itu kemudian menceritakan apa yang telah dilihat dan mereka alami. Gelagah Putih pun mengucapkan terima kasih kepada Ki Lurah Kenikir dan Ki Lurah Semi sebelum mereka meninggalkan kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu. Setelah kedua telik sandi itu pergi, Gelagah Putih pun memberitahukan kepada kakang sepulannya Ki Ronggo Agung Sedayu. Maka dengan adanya kejadian tersebut, mereka yang ada di dalam rumah telah merencanakan nanti setelah menjelang malam, mereka akan menuju ke bukit untuk membuktikan apakah yang disampaikan oleh kedua telik sandi tersebut memang terjadi. Tak terasa, waktu sore menjelang malam pun telah datang. Ternyata yang akan pergi ke bukit adalah Ki Ronggo Agung Sedayu berserta Nyi Sekar Mirah, Pandan Wangi, Gelagah Putih, dan Roro Wulan. Namun Putut Yudoklana serta Gatra Bumi juga tidak mau ketinggalan, ingin pula menyertai mereka. Sedangkan Ki Waskita dan Ki Jayaraga tinggal di rumah. Tak lama kemudian mereka pun sampai di bukit yang dimaksud. Sambil berjalan sedikit merunduk, mereka menuju ke atas gumuk kecil tersebut. Ternyata apa yang disampaikan oleh kedua telik sandi itu memang benar. Ki Ronggo Agung Sedayu di bawah bukit melihat banyak orang yang sedang duduk di sekitar perapian dengan pondok-pondok bambu yang tersebar. Namun sebelum mereka ingin mendekat, tiba-tiba saja mereka telah dikejutkan oleh kegaduhan di area di bawah bukit. Seseorang dengan rambut ika agak gemuk tapi bersih, serta wajahnya tertutup sebagian dengan ikat kepalanya, melepaskan cambuknya sambil dihentak-hentakkan.
Suara cambuknya menggelegar. Suaranya bagaikan petir di siang bolong. Beberapa orang terlihat telah berjatuhan terkena ujung cambuk orang tersebut. Dan sebagian banyak yang lari untuk menyelamatkan diri guna menghindar dari kejaran ujung cambuk. Dalam suasana kegaduhan itu, tiba-tiba di hadapan orang yang sedang meluncurkan cambuk tersebut, sudah berdiri seorang yang berkumis agak tebal, dan orang yang baru datang itu tingginya sejajar dengannya. Sambil menggeram marah, orang tersebut bertanya, "Siapa engkau di sana? Tandangmu begitu mengidap-ngidapi?" Ternyata orang yang bersenjata cambuk adalah orang yang pernah bertemu dengan Rudita di sebuah tanah lapang dekat tebing kemarin. Namun orang dengan tutup ikat kepala itu tidak menjawab. Ia tertawa dengan suara yang agak sedikit dikeraskan. Orang yang berkumis agak tebal semakin menjadi marah. Saat kemudian dari ikat pinggangnya ia mengambil sebuah keris beruk 7 yang ditarik dari rangkanya. Kemudian keris itu diangkat di depan keningnya, dan entah mantra apa yang diucapkannya. Keris tersebut tiba-tiba memancarkan warna kebiru-biruan. Orang yang bersenjata cambuk itu agak terkejut dengan perubahan pada warna keris yang dipegang oleh orang di depannya itu. Ia pun mundur beberapa langkah untuk mempersiapkan diri sewaktu-waktu ia diserang. Benar juga apa yang diperkirakannya, karena tidak berselang lama orang yang bersenjata keris telah meloncat menyerang dengan kecepatan kilat mengarah ke dada orang bercambuk itu. Terjadilah perkelahian yang mendebarkan. Dengan tangkasnya orang bersenjata cambuk menghindar dan menghentakkan ujung cambuknya dengan suara menggelegar mengarah keris lawannya. Namun lawannya ternyata tidak mau menghindar, sehingga terjadilah benturan kedua senjata tersebut, dan tidak disangka pertemuan itu menyebabkan timbulnya suara ledakan yang keras dengan disertai keluarnya percikan bunga api. Tetapi tidak lama, hanya itu, tanah di sekitar area itu seakan-akan bergetar sehingga membuat terkejut orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kedua orang itu pun berhenti sebentar untuk melihat senjatanya. Orang yang bersenjata keris itu menjadi terkejut ketika melihat senjatanya sedikit rompal di ujungnya. Lalu orang itu memandang cambuk lawannya. Ternyata cambuk lawannya tidak terpengaruh oleh tajam kerisnya. Sedangkan orang bersenjata cambuk dengan suara khasnya itu hanya berdiam melihat tingkah laku lawannya. Namun sebelum pertempuran berlanjut, tiba-tiba dari atas bukit beberapa orang terlihat sedang turun menuju ke arena perkelahian mereka. Orang bercambuk pun mendengar langkah kaki dan melihatnya, namun ia belum ingin bertemu dengan mereka. Sehingga dengan loncakan ringan, orang yang bersenjata cambuk telah melesat ke arah lain disertai suara lucutan cambuknya yang disendal pancing. Keris lawannya seakan-akan bergetar dan hampir saja terlepas dari genggamannya. Tiba-tiba orang bercambuk itu pun berkata pada lawannya, "Maaf Kisana, mungkin di kesempatan lain kita akan bertemu lagi." Sesaat kemudian, orang yang bersenjata keris pun segera menyelinap ke perkemahan setelah melihat lawannya sudah meninggalkannya. Di saat Ki Ronggo Agung Sedayu dan kelompoknya menuju ke lereng bukit untuk membuktikan laporan dari Dua Telik Sandi Mataram, di sisi lain, Kiai Arangawu mulai perjalanannya yang panjang untuk mengunjungi beberapa orang yang dikenalnya dalam dunia kanuragan. Beberapa orang yang tinggal di padepokan terpencil dan seakan-akan
telah menyediakan hidupnya bagi ilmu yang dibinanya, ilmu yang dianggap memiliki kemampuan yang dapat merubah tata hidup manusia menghadapi alam di sekitarnya, dan juga menghadapi manusia itu sendiri. Pada saat itu bagi mereka, ilmu kanuragan adalah segala-segalanya. Semula Kiai Arangau agak bimbang kemana ia harus pergi lebih dahulu. Namun kemudian ia memutuskan untuk pergi yang jauh, pergi sebelah timur dari wilayah Bumi Mataram. Kiai Arangau mempunyai seorang kawan yang dikenal dengan baik di waktu yang lampau. Walaupun Kiai Arangau tidak tahu dengan pasti apa yang dilakukan di saat-saat terakhir. Namun ia masih mempunyai harapan bahwa kedatangannya akan disambut dengan baik. Tetapi sekilas terbayang tingkah laku kakaknya yang sama sekali tidak dapat diharapkan. Namun Ajar Citragana tentu bersikap lain. Ia seorang yang sangat baik kepadaku. Ia memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan Kakang Ungkal Ireng dan sudah tentu memiliki jumlah murid dan pengikut yang cukup banyak, berkata Kiai Arangau dalam hatinya. Apalagi letak padepokannya yang jauh dan memungkinkan untuk bergerak lebih leluasa, sehingga pada saatnya tentu akan mengejutkan tanah perdikan Menureh, bahkan Mataram. Kiai Arangau pun kemudian memacu kudanya. Perjalanannya cukup panjang, namun sebagai seorang yang sudah terlalu sering merantau, maka ia sama sekali tidak merasa canggung. Apalagi ia membawa bekal untuk perjalanannya. Walaupun usahanya itu berasal dari usahanya yang mempergunakan dengan cara yang kurang baik. Setelah aku ke Ajar Citragono, aku akan singgah ke padepokan Empu Manik Selo. Orang keras serta kasar itu tentu senang sekali mengalami kejadian-kejadian yang dapat memanaskan darahnya, dan salah satu usaha yang akan dapat memberikan harapan masa depan sekaligus mendidihkan darahnya adalah menggoyahkan Mataram lewat tanah perdikan Menureh. Demikianlah Kiai Arangau sudah menyusun beberapa orang yang sudah dikenalnya dalam urutan yang bakal dikunjunginya. Ada kemungkinan 1-2 orang di antara mereka akan menurutnya, namun sebagian besar tentu akan sependapat. Ia dapat menyusun kalimat yang mungkin akan dapat menyentuh hati mereka. Temunggung Padi tentu akan memperhatikan kegiatanku di hari-hari yang akan datang. Kelak ialah yang akan datang kepadaku serta minta untuk membuat imbangan kekuatan sebelum menghancurkan lewat tanah perdikan Menureh. Namun bila nantinya temunggung itu tetap keras kepala, maka aku tidak akan bekerja bersama dengannya. Tetapi Kiai Dahana kemudian menundukkan kepalanya. Ia tidak dapat ingkar akan kekuatan yang masih terselubung oleh rahasia itu. Dalam satu saat, beberapa kadipatan yang mendukung temunggung tersebut dapat mengirim sejumlah orang kepadanya, meskipun kelihatannya kediaman maupun pesanggrahan temunggung itu tidak terdapat seorang pun. Namun dalam faedah itu, semua tingkah laku dari kedua golongan yang dikunjungi Kiai Dahana itu tidak lepas dari pengawasan para petugas sandi dari Mataram. Meskipun kadang-kadang mereka kehilangan jejak pemimpin-pemimpinnya, namun setiap perkembangan dapat mereka ikuti dengan sebaik-baiknya. Tetapi agaknya kepergian Kiai Arangau yang seorang diri itu dapat lolos dari pengawas para petugas sandi, sehingga para petugas sandi itu dapat membuat perhitungan kemana perginya. Maka oleh sebab itu, Kiai Arangau dapat berkunjung ke arah timur tanpa pengawasan, sedangkan para petugas sandi sama sekali tidak menyangkanya. Perjalanan yang ditempuh Kiai Arangau merupakan perjalanan yang cukup makan waktu, namun ia tidak peduli.
Ia ingin bertemu dengan kawannya yang jauh dulu. Kemudian di perjalanannya kembali ia akan singgah pula di beberapa orang yang dikenalnya dengan baik. Namun yang sudah agak lama tidak bersua. Mudah-mudahan perjalananku tidak sia-sia seperti kedatanganku di pesanggrahan tumbukan itu, berkata Kiai Arangawu dalam hatinya. Dan tanpa canggung sama sekali ia bermalam di sepanjang perjalanannya dimanapun juga. Di ujung bulak, di lapangan rumput maupun di tengah hutan sekalipun. Dan akhirnya Kiai Arangawu mulai mendekati wilayah bumi Mataram bagian timur. Terlihat padukuhan yang tersebar agak jauh dan penghuninya pun nampak lebih jarang. Demikian pula dengan padepokan yang dihuni oleh Anjar Citragono. Walaupun padepokan itu agak terpisah dari padepokan yang tersebar agak jauh, namun pengaruhnya pun meliputi kisaran yang jauh pula, sehingga jumlah orang yang berada di bawah pengaruhnya pun cukup banyak. Kiai Arangawu yang sudah sering merantau sejak usia mudanya seakan-akan mempunyai ingatan pengenalan yang sangat tajam, sehingga ia tidak akan melupakan apa yang pernah dilihatnya, meskipun hanya sekali dan sudah terjadi saat yang lama sekali. Demikianlah pula Kiai Arangawu tidak melupakan jalur jalan menuju ke padepokan Anjar Citragono. Meskipun setiap kali harus mengingat-ingat, tetapi pepohonan hutan yang masih belum pernah tersentuh tangan masih dapat menemukan jalan sempit menuju ke padepokan yang dicarinya itu. Dengan demikian perjalanan Kiai Arangawu itu merupakan permulaan dari gelombang yang akan mengguncang di beberapa tempat yang dikunjungi kemudian. Kedatangan Kiai Arangawu di padepokan Anjar Citragono betul-betul telah mengejutkannya. Hampir di luar dugaan bahwa Kiai Arangawu akan berkunjung di padepokannya yang terpencil itu. Oleh karena itu, maka dengan tergesa-gesa Anjar Citragono sendiri menyambut kedatangan Kiai Arangawu. Seorang cantriknya berlari-lari menerima kendali kudanya dan mengikatnya di pohon yang ada di halaman padepokan. Apakah benar yang datang itu Kiai Arangawu? Bertanya Ki Anjar Citragono dengan nada suara yang berwibawa. Kiai Arangawu tersenyum. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang bertubuh tinggi, tidak terlalu besar dan mulai ditumbuhi oleh rambut yang keputih-putihan di kepalanya. Apakah kau tidak dapat mengenal aku lagi dengan baik? Bertanya Kiai Arangawu. Meskipun ada perubahan yang mulai membayang di wajahmu, tentu saja aku masih mengenalmu. Kau ternyata sudah meningkat menjadi tua seperti halnya aku. Tentu saja, setiap orang akan mengalami, sahut Kiai Arangawu sambil tertawa. Ki Anjar Citragono pun tertawa juga. Dan katanya kemudian, marilah masuk ke dalam padepokan. Kedatanganmu tidak terduga-duga. Jika sehari ini burung perenjak berkicau di halaman padepokanku, aku sama sekali tidak teringat kepadamu. Aku kira aku akan menerima tamu yang lain, namun ternyata yang datang adalah sahabat lama yang berasal dari tempat yang jauh sekali. Dan keduanya pun duduk di pendapa. Mereka pun saling menanyakan keselamatan masing-masing selama mereka tidak bertemu. Kiai Arangawu cukup bersabar untuk menyampaikan niat kedatangannya. Ia masih harus mengamati kira-kira apakah Anjar Citragono dapat mengerti maksudnya, atau justru sebaliknya bersikap lain. Anjar Citragono yang tidak tahu tentang maksud kunjungan Kiai Arangawu itu pun sebenarnya bertanya-tanya pula di dalam hati. Ia sudah menduga bahwa tentu ada maksud yang penting sekali. Namun Anjar Citragono tidak menanyakan
dan ia menunggu saja sampai saatnya Kiai Arangawu mengatakan maksudnya. Namun tidak berapa lama Kiai Arangawu mengutarakan maksud kunjungannya, bahwasanya ia ingin sahabatnya itu membantu membalaskan dendam dan menghancurkan prajurit Mataram, terutama yang ada di tanah Perdikan Menora. Ajar Citragana menarik napas dalam-dalam. Katanya kemudian, mana mungkin hal itu dapat dilakukan. Mataram mempunyai pasukan yang kuat, apalagi di tanah Perdikan Menora terdapat barak pasukan khusus. Mungkin jika aku berdiri sendiri, kau berdiri sendiri, Sawanggeni berdiri sendiri, dan yang lain-lain berdiri sendiri. Apa maksudmu? Kita dapat bergabung dalam satu kesatuan. Kita akan dapat melepaskan diri dari himpitan perasaan bahwa kita adalah orang-orang buruan. Ajar Citragana termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, apakah aku sekarang di sini masih harus juga merasa diriku orang buruan? Mungkin dalam waktu seperti ini kau dapat melukapkan bahwa kau adalah orang buruan. Namun pada suatu saat kau akan merasa bahwa kau memang seorang yang masih dicari prajurit Mataram. Ajar Citragana memandang Kiai Arangawu dengan tajamnya. Kemudian katanya, kau ingin melebatkan aku ke dalam persoalanmu. Kiai Arangawu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Kau berprasangka. Namun baiklah, aku memang mengakui bahwa aku ingin melibatkan bukan saja kau, tetapi juga orang-orang lain yang mempunyai kedudukan yang sulit seperti aku. Bahkan mereka yang tidak pun akan aku coba untuk mengajak mereka untuk menumbangkan pemerintahan Mataram yang sekarang dari bawah dengan segala macam cara. Namun aku tidak tergesa-gesa. Pikirkanlah, selama itu aku akan tinggal di padepokanmu. Kiai, berkata Ajar Citragana, akhirnya ceritamu dapat mempengaruhi aku. Juga ancaman-ancamanmu bahwa pada suatu saat padepokan ini tentu dikepung dan dihancurkan oleh para prajurit Mataram. Meskipun aku curiga bahwa kaulah yang akan menyampaikan keterangan tentang aku kepada mereka. Aku belum gila, jawab Kiai Arangawu. Tentu aku tidak akan melakukannya meskipun seandainya kau tidak sependapat dengan aku dalam hal perjuangan ini. Ya mungkin tidak, namun baiklah aku mempersiapkan diri. Pengarahku cukup luas di daerah terpencil ini. Aku dapat mengadakan persiapan-persiapan yang matang. Sementara aku mulai bermimpi untuk menjadi tumenggung, meskipun sebenarnya aku akan menjadi segan untuk memanggilmu Adipati. Kiai Arangawu mengerutkan keningnya. Namun ia pun tertawa. Bukan kedudukan sebagai seorang adipati yang terpenting bagiku, namun sesuatu yang berwajah lain dari kekuasaan yang ada sekarang. Yang para prajuritnya semuanya memiliki ilmu yang bersumber pada kekuatan hitam, seperti orang-orang padepokan yang kini jumlahnya tentu menjadi semakin bertambah banyak itu. Kiai Arangawu pun tersenyum. Jawabannya, terima kasih. Namun kelak akan terbukti bahwa aku tidak sebodoh yang kau sangka. Juga bukan seorang yang sekedar didorong oleh ketamakan dan kekerdilan sikap. Baiklah Kiai, aku akan membantumu. Aku akan mempersiapkan padepokan ini. Namun kelanjutannya aku akan menunggu pesanmu. Ternyata bahwa perjalanan Kiai Arangawu yang jauh itu tidak sia-sia. Setelah ia yakin bahwa Ajar Citragana tidak sekedar berpura-pura, maka Kiai Arangawu pun merasa bahwa yang dicarinya di tempat itu sudah didapatkannya. Karena itulah maka ia minta diri untuk melanjutkan perjalanannya.
menemui kawan-kawannya yang lain. Sementara itu, ketika Ki Ronggo Agung Sedayu dan kelompoknya masih di lereng bukit, pada saat itu di kediamannya kedatangan beberapa tamu yang tak diundang. Maka malam itu di kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu suasana sangat menegangkan. Demikianlah episode 9 Silagatra Bumi bab 2, dan nantikanlah episode selanjutnya. Sampai jumpa.